Sebenarnya hermeneutika merupakan mata kuliah yang sangat membutuhkan logika. Logika adalah kemampuan untuk berpikir dengan lurus. Logika itu adalah kemampuan untuk berpikir tanpa kontradiksi. Ya. Logika itu adalah bisa membedakan mana yang Kok ngapain sih? salah. Oh, emang di situ ada? Apakah sesuatu salah atau tidak? Itu sebenarnya logika. Karena untuk menafsir itu kita memerlukan pengujian gitu. Menafsir Alkitab itu selalu harus diuji, dan logika itu merupakan cara yang sangat ampuh untuk mengetahui suatu kesimpulan salah atau tidak. Oke. Biasanya di universitas lain itu ada pelajaran logika, atau nggak semua ya? Yang di sebelah terlalu berisik mungkin. Ya, ini orang biar siapa itu? Pasti di Kopi ini. Belanja. aneh. Biasanya saya suka memberikan ini puzzle logika untuk melatih mahasiswa berpikir dengan kritis. Misalnya pertanyaan yang sangat sederhana. Kalau kamu di tangan kanan memegang 1 kilogram kapas dan di tangan kiri memegang 1 kilogram besi, mana yang lebih berat? Hah? Kalau tangan kanan kamu memegang 1 kilogram kapas, di tangan kiri memegang 1 kilogram besi, kira-kira mana yang lebih berat? Yang besi atau yang kapas? Hah? Mana yang lebih berat, besi atau kapas? Besi lebih berat dari kapas. Sama-sama beratnya. Oh, iya. Tadi saya bilang 1 kilogram kapas dengan 1 kilogram besi. Mana yang lebih berat? Sama-sama 1 kilogram. Ya. Karena berat itu bukan mengukur massa jenis yang kalian biasanya bilang besi lebih berat, itu massa jenisnya lebih berat. Bener nggak? Oke. Lalu misalnya lagi, misalnya Yes. ini Belakang papi dong. lucu-lucuan aja. Belakang papi. Kau udah berapa screenshot, Moren? Misalnya dalam satu, saya lupa bawa mouse. Misalnya dalam satu kolam itu ada seekor amuba. Ini amuba. Ini belum kan? Amuba ini akan membelah diri menjadi 2 dalam 1 jam. Oke. Membelah diri jadi 2 dalam 1 jam. Berarti dalam 1 jam satu amuba menjadi berapa? Menjadi 2 toh. Lalu 1 jam berikutnya jadi 4. Kan setiap jam amuba akan membelah diri. Oke. Jadi 1 jam membelah diri. Dalam 24 jam kolam ini sudah setengah penuh.
Ada yang sangat senang sekali mendengarkan ini penjelasan. Itu dari luar. Nah, ini kulit sapi itu banget. Oke. Kalau dalam 24 jam kolam ini sudah setengah penuh. Butuh waktu berapa lama lagi sampai dia penuh? Baru Ya, saya ulangi lagi. Dalam satu kolam ini ada seekor amuba yang akan membelah diri setiap 1 jam. Oke, jadi 1 jam dia ada 1, 2 jam dia ada 2, 3 jam dia ada 4. Kan 3 3 jam kan kali 2 terus, bukan tambah 2, kali 2. Nah, 8. Oke. 16. 32. Oke. Nah, lalu dalam 24 jam kolam ini penuh, setengah penuh. Kolam ini setengah penuh. Butuh waktu berapa lama lagi sampai kolamnya penuh? 15 menit lagi. 1 jam lagi. 1 jam. 2 jam lagi. 1/4 jam. Gimana? 1 jam. 1/4. Jawabannya adalah 1 jam. Karena setengah kolam dikali 2 jadi 1. Kan setengah kolam semuanya membelah diri. Jadi penuh dong. Ya, benar enggak? Paham enggak? Oke. Jadi kalau kita berpikirnya lurus, maka kita harus menguji. Masa sih butuh 24 jam lagi? Coba dicek. Ya, 24 jam lagi berarti dia akan membelah diri berapa kali? Gitu, ya. Itu namanya berpikir logis, artinya kamu ngecek. Waktu kamu pertama kali mau jawab, tahan dulu bibir kamu. Kamu periksa dulu jawaban kamu. Sudah benar atau belum? Logis atau tidak? Ya. Misalnya lagi. Misalnya ini cerita aja ya. Ceritanya ada 4 ahli logika lagi ekspedisi ke hutan, lalu ketangkap sama suatu suku kanibal. Lalu kemudian mereka akan dimasak, tetapi dikasih kesempatan untuk hidup. Syaratnya mereka harus menebak topi yang ada di atas kepala mereka. Nah, mereka akan ditaruh, dikubur sampai leher mereka. Lalu kemudian dikasih topi. Okay. Abaikan bentuk kepala yang aneh-aneh. Okay. Ada yang peyang itu karena waktu lahirnya pakai suction. Intinya di kepala mereka ada topi. Lalu kemudian mereka dikasih tahu ada 2 topi putih dan ada 2 topi merah. Yang saya warnain ini pakai warna merah aja deh. Warna merah ya. Ada 2 topi putih dan ada
2 topi merah. Mereka tidak tahu topi mana yang putih, topi mana yang merah. Tapi mereka dikasih tahu ada 2 topi putih, 2 topi merah. Ini si A, ini si B. Kenapa ya? Dan ini si C, ini si D. Kelihatan nggak? Hampir nyaris tak terlihat. Ya. Si A melihat tembok. B bisa melihat topi A. C bisa melihat topi A dan B. D melihat tembok, jadi nggak bisa melihat siapa-siapa. Oke, ya ini matanya, lihat nih matanya. Matanya mengarah kemana? Ya. Si A ini semua dikubur sampai ke lehernya, jadi dia nggak bisa nengok-nengok. Si B cuma bisa ngelihat topinya A. Si C cuma bisa ngelihat topi A dan B. Si D nggak bisa ngelihat topi siapa-siapa. A juga nggak bisa ngelihat topi siapa-siapa. Lalu kemudian si kepala suku kanibal ini bilang, kalian akan saya kasih waktu 1 menit untuk menebak warna topi kamu. Warna topi yang di atas kepala dia sendiri. Kalau kamu benar, maka 4-4-nya akan dilepaskan. Tapi kalau kamu salah, 4-4-nya langsung akan dimasak. Ya. Lalu mereka nggak boleh ngomong. Pokoknya mereka hanya boleh kasih tahu apa warna topi dia. Nggak boleh kasih kode, nggak boleh tiup-tiup, gitu. Pokoknya nggak boleh kasih kode apa-apa. Dia hanya boleh berbicara, yaitu warna topi di kepala dia. Mulai 1 menit. Lalu setelah 59 detik, salah satu dari mereka berteriak warna topi dia, dan benar. Siapa yang berteriak? Ayo, yang online kalau ada yang tahu juga boleh. Mereka harus menebak warna topi di atas kepala mereka sendiri. Salah satu benar, 4-4-nya akan dilepaskan. Salah satu salah, 4-4-nya masuk perut suku kanibal. Si A melihat tembok, nggak bisa ngelihat apa-apa. B melihat topinya A. C melihat topinya A dan B. D nggak ngelihat topi siapa-siapa. Dikasih waktu 1 menit. Lalu sesudah 59 detik, si langsung teriak, warna topi saya. Warna topi saya. C, Pak. C, yang teriak. C. Iya. Karena Coba diuji secara logis. karena Kenapa? Kenapa C bisa berteriak bahwa dia berteriak karena dia bisa melihat topi B dan A, sehingga karena dia melihat warna topinya A, maka dia berteriak bahwa warna topinya itu pasti sama dengan A. Hah? Tahu dari mana? Siapa tahu putih? Kan dia nggak bisa ngelihat D punya. Dikasih tahu ada 2 topi putih, 2 topi merah. Karena hanya mereka yang memiliki topi kan, yang karena dia Gimana? Aduh. Coba diuji secara logis. Gimana mau menafsirkan Alkitab? Berpikir logis saja sulit. Nggak apa-apa, pelan-pelan. Pelan-pelan.
Saya kasih hint. Dia nunggu sampai detik ke 59. Kan dikasih tahu, mereka dikasih tahu ada 2 topi putih, ada 2 topi merah. Ada 2 topi putih, ada 2 topi merah. Tapi dia nunggu sampai detik ke 59. Baru dia teriak. Oh berarti Pak, yang berteriak itu yang B. apa namanya? Bukan. Dia memiliki warna topinya sendiri gitu ya? Iya dong. Masa yang di depan, kalau di depan mah udah kelihatan. Gimana? Cuma bisa melihat A ya Pak. B cuma bisa lihat A. A. Tahu dari mana A? A tahu dari mana? A nggak bisa lihat apa-apa. Kalau D atau mungkin pantulan Eh? ke temboknya enggak. Tidak. Ini hitam. Tidak ada pantulan. B. Kenapa B? Namanya B biar melihat topi si A warna merah, terus si C bisikan topi dia sama si Nggak boleh membisikkan. Pokoknya kalau ada yang kasih kode, semuanya Seharusnya sih. gimana? Tapi kan ada nama yang satu ini. Apa? Nih, saya kasih hint lagi. Kalau si B ngelihat topi A, ya kan? Dia ngelihat warna merah. Dia bisa tahu warna topi dia sendiri nggak? Kenapa? Warna merah. Karena bisa putih, bisa merah kan? Benar nggak? Kalau C ngelihat topi A dan topi B, dia bisa tahu topi dia sendiri nggak? Kenapa? Masih ada kemungkinan merah atau putih. Oke, jadi sekarang kalian udah tahu belum jawabannya? D. Kenapa D? C dong karena dia bisa melihat topi B karena putih itu pantulan sedikit. Intinya nggak ada. Topinya Itu putih. 59 nanti. Mungkin D berpikir D berpikir Kalau sedikit matanya kan, oh apa ini merah? 59 detik. Oh, B. B. iya. Bebek. Bebek, Pak. Kenapa bebek? Karena kan si C kan ragu mau jawab. Dia kan lihat depannya dia lihat depannya ada 2 warna beda. Jadi dia ragu punya dia. Terus si B udah tahu depannya warna merah. Jadi pasti dia jawab putih. Iya, betul. Ya. B. Gimana Pak? Kok bisa gitu ya? Nih, saya ulangi lagi ya. Iya. Si B melihat A, dia tahu warna topi dia sendiri nggak? Tidak. Kenapa? Karena masih bisa putih, masih bisa merah. Si C melihat topi A dan B, dia tahu warna topi dia nggak? Tidak tahu karena masih bisa merah, masih bisa putih. Kan dia dikasih tahu ada 2 yang merah. Siapa tahu merahnya di sini, terus merahnya di sini. Ya kan A sama D merah. Bener nggak? Ini dia lihat putih. Jangan-jangan D sama B putih. Jadi dia nggak tahu dia ini merah atau putih. Nah sekarang kalau dia nggak tahu dia warna apa, berarti warna A dan B pasti beda dong.
Seandainya warna di depannya putih-putih, dia langsung tahu dia pasti merah dong. Bener nggak? Kalau ini merah-merah, dia juga tahu dia putih. Bener nggak? Nah, jadi B, tunggu-tunggu. C kenapa diam? C kan bisa ngelihat saya sama A. Ya nggak? Kalau C melihat dua warna merah, ini kan merah, saya udah lihat merah. Kalau C melihat dua warna merah-merah, berarti harusnya C langsung teriak putih dong. Ya nggak? Karena C diem, si B tahu bahwa warna dia pasti beda dengan yang di depan dia. Paham nggak? Oke, gimana? Yang online ngerti nggak? Ya udah. Ini kita kan mencari jawaban atau solusi. Solusinya ini harus logis. Sama menafsirkan Alkitab juga begitu. Kamu dikasih informasi. Ada ayat-ayat. Kamu tahu berdasarkan firman Tuhan yang jelas sifat Tuhan begini. Oh, sifat Tuhan Maha Kasih. Lalu kemudian kamu baca lagi bahwa Tuhan katanya Tuhan membenci Esau. Kok Maha Kasih tetapi membenci Esau? Mungkin kemudian ada yang bikin kesimpulan, kalau begitu Tuhan tidak Maha Kasih. Boleh nggak? Tidak boleh, karena bertentangan dengan pernyataan yang pertama. Paham nggak? Ya. Ini namanya menggunakan logika untuk menafsirkan Alkitab. Semua prinsip-prinsip yang akan kita ajarkan, yang akan kita pelajari, pilar pertama, kedua, ketiga, empat, dan kelima, itu semuanya harus merupakan ini, harus tidak boleh bertentangan. Kalau ada satu kesimpulan yang bertentangan dengan ayat Alkitab yang lain, kalau bertentangan, ini coba kita pikirkan. Yang salah apanya? Penafsirannya. Kenapa bisa sampai bertentangan? Oke. Logika. Ini adalah latihan untuk memakai otak kita dengan lurus. Berpikir dengan lurus, menguji lalu mencari kesalahannya. Kalau sampai kamu ketemu salahnya, berarti memang salah. Kalau kamu uji dan uji dan uji dan tidak ketemu salahnya, nah ini kemungkinan benar. Sampai ada orang lain lagi datang lalu kemudian tunjukkan salahnya. Kamu uji, benar nggak itu salah? Segala sesuatu itu harus diuji. Oke ya, ini prinsip di dalam hermeneutika. Oke, lain kali saya kasih ini lagi, atau ntar mungkin saya kasih PR logika. Oke. Dari minggu-minggu lalu ada yang mau ditanya nggak? Pilar kedua. Kok tulisannya? Nah. Pilar kedua. Pilar kedua apa? Ya. Wahyu progresif. Kalau kalian baca di dalam Ibrani pasal 1 ayat 1, di situ Paulus bilang pada zaman dahulu Allah berfirman. Saya share screen aja.
Oke. Pada zaman dahulu, Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantara nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Oke. Jadi kita bisa menyimpulkan di sini bahwa Tuhan bicara secara berbicara berulang-ulang kan? Berulang-ulang, lalu dengan berbagai cara. Ya. Dengan berbagai cara. Nah, karena Tuhan berbicara berulang-ulang, berarti tidak sekali langsung selesai. Benar nggak? Kecuali kalau Tuhan berbicaranya itu sama semua, setiap kali ngomong sama. Kalau begitu Tuhan itu namanya adalah rekaman yang ngulang terus, diulang-ulang terus. Tapi karena Tuhan bukan rekaman, firman Tuhan itu setiap kali Tuhan berbicara, Tuhan menambahkan sesuatu lagi. Maka artinya pesan yang pertama dengan yang kedua ini makin lama makin bertambah. Firman Tuhan makin lama makin banyak. Inilah konsep yang kita sebut wahyu progresif. Ya. Jadi wahyu progresif artinya apa? Bahwa kok kecil? Gawat nih, mesti diubah-ubah mulu tiap kali. Wahyu. Oke. Nah, wahyu diberikan secara bertahap, makin lama makin sempurna sampai akhirnya lengkap. Oke, ini namanya wahyu progresif. Dia diberikan secara bertahap. Makanya Tuhan ngomong berulang kali. Habis ngomong sekali, itu bisa kita anggap tahap pertama. Ngomong kedua kali, tahap kedua. Pokoknya berkali-kali, bertahap-tahap. Oke. Dan karena firman-Nya itu bukan kata-kata yang sama persis, artinya firman Tuhan beda lagi, atau bertambah. Nah, ini kan tidak bisa bertentangan dengan prinsip yang pertama, yaitu kesatuan Alkitab kan. Prinsip kesatuan Alkitab berkata bahwa firman Tuhan itu merupakan satu kesatuan. Berarti firman Tuhan yang pertama, kalau saya tarik garis, ini karena bukan pakai bentar ya, ini pakai trackpad.
Ya sudah. Berarti waktu Tuhan ngomong di sini, lalu di sini, lalu di sini, lalu di sini, oke. Tuhan berfirman, Tuhan lagi ngomong di A, lalu Tuhan ngomong di B. Maka A dan B tidak boleh kontradiksi, dan A dan B merupakan satu kesatuan. Berarti apa yang Tuhan katakan di A tidak bertentangan dengan B, dan apa yang Tuhan katakan di B melengkapi A. Oke? Harus begitu dong. Kalau A dan B bertentangan, berarti firman Tuhan tidak kesatuan. Jadi A dan B ini harus merupakan kesatuan. Ya. Lalu Tuhan berfirman lagi C, lalu kemudian berfirman lagi D, berarti A, B, C, dan D tidak boleh saling bertentangan. Apa yang Tuhan katakan di A pasti cocok dengan B, C, dan D. Apa yang Tuhan katakan di B pasti melengkapi A dan C dan D. Apa yang Tuhan katakan di D melengkapi A, B, dan C, dan seterusnya. Oke? Nah, lalu kemudian kita tahu bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang bermakna, punya tujuan, dan ketika Tuhan berfirman tidak sembarangan. Berarti kalau Tuhan berfirman bertahap, itu ada tujuannya. Dan kalau Tuhan tambahkan yang B sesudah Tuhan ngomong A, lalu kemudian Tuhan tambahkan B, berarti ada tujuannya. Kalau Tuhan tambahkan C, berarti ada tujuannya. Oke? Yang namanya tujuan itu berarti ada titik akhirnya nggak? Kalau tidak ada titik akhirnya, berarti ada tujuan nggak? Nggak ada tujuan kan? Misalnya kamu lagi jalan, mau kemana? Mau ke sana. Udah sampai di situ sana, tapi masih pergi ke sana lagi, lalu masih ke sana terus gitu, dan nggak selesai. Itu namanya punya tujuan nggak? Nggak. Kalau kamu punya tujuan, berarti ada suatu titik di mana kamu sampai tujuan. Kalau sudah sampai tujuan, berarti sudah tiba. Nah, kalau Tuhan berfirman dengan suatu tujuan, ada atau tidak keadaan di mana tujuan Tuhan tercapai? Pasti ada. Sangat semangat mereka kerjanya ya. Oke. Jadi kalau Tuhan ada tujuan dan Tuhan mencapai tujuannya dengan berfirman, berarti suatu saat itu lengkap. Ketika dia lengkap, maka dia sudah mencapai tujuan. Kalau dia belum mencapai tujuan, sudah lengkap belum? Berarti perlu ditambahin lagi kan, sampai mencapai tujuan kan? Nah, wahyu progresif itu harus sampai kepada bentuk yang sempurnanya, yang lengkapnya. Oke? Makanya namanya progresif, artinya berkembang. Kalau berkembang itu artinya ada tujuan. Berkembang itu terstruktur. Berkembang itu terencana. Baru namanya berkembang. Kalau tidak terstruktur, tidak terencana, namanya apa? Asal-asalan.
Karena tidak terstruktur dan tidak terencana. Berarti asal-asalan. Kalau dia terstruktur, kalau dia terencana, berarti setiap penambahan itu namanya perkembangan. Oke? Jadi, wahyu progresif artinya Tuhan berfirman di satu waktu, lalu kemudian Tuhan akan tambahkan untuk melengkapinya, lalu Tuhan tambahkan terus sampai akhirnya lengkap. Dan semua yang telah Tuhan berikan itu, itulah firman Tuhan yang lengkap, yang sempurna. Oke, sampai sini paham enggak? Ini namanya konsep wahyu progresif. Seandainya kita tidak memahami ini, kita tidak memegang ini, apa akibatnya? Oke. Maka bisa saja kita melihat A dan B, lalu kita bingung, kok Tuhan ngomong di sini di A begini, kok Tuhan ngomong di B begitu? Mana yang benar? Contohnya Tuhan pernah bilang di Perjanjian Lama bahwa Abraham harus mendirikan mezbah. Oh, dirikanlah mezbah bagiku. Ya. Nuh mendirikan mezbah. Oke, berarti lihat nih, bapak-bapak di Perjanjian Lama bikin mezbah. Abraham, Musa, Abraham, Yakub, Nuh, Habel, mereka semua bikin mezbah. Kalau gitu saya hari ini juga mau bikin mezbah. Tapi di dalam perjanjian baru nggak disuruh bikin mezbah. Gimana dong? Kalau kita tidak paham wahyu progresif, maka kita bisa saja salah menafsirkan ini. Ya. Tetapi karena kita memahami bahwa yang belakangan itu melengkapi yang pertama, maka kita bisa tahu bahwa sebenarnya tidak ada pertentangan. Ya, satu hal lagi saya lupa. Tuhan memberikannya secara bertahap. Tadi kan saya udah singgung ada maksudnya. Ya kan? Pasti ada maksud Tuhan bagi-bagi menjadi tahap tertentu. Kenapa? Jawabannya sangat sederhana. Karena Tuhan memberikan wahyu sesuai dengan zaman di mana wahyu itu bisa dipahami. Tuhan memberikan wahyu kepada manusia supaya manusia memahami. Tidak ada fungsinya, tidak ada gunanya Tuhan kasih wahyu kalau manusianya nggak bisa memahami. Buat apa Tuhan kasih wahyu tentang jemaat lokal kalau Adam belum bisa bikin jemaat lokal? Untuk apa Tuhan kasih peraturan mengenai tegurlah ini 4 mata dulu. Kalau tidak didengarkan maka kamu bawa 1 orang saksi. Kalau tidak didengarkan juga kamu bawa ke depan jemaat. Emang Adam bakal ngerti? Enggak. Jadi Tuhan berfirman kepada Adam sesuai dengan zaman di mana Adam hidup, yang Adam bisa ngerti. Ya. Nah, Tuhan akan kasih tahu, Adam kamu mesti ngapain. Itu yang Adam bisa ngerti. Lalu kemudian zaman berkembang, manusia bertambah, situasi berubah. Tuhannya nggak berubah sih. Tapi manusia berubah dan situasi berubah, ya kan? Lalu Tuhan tambahkan lagi satu wahyu, mengatur perubahan-perubahan yang terjadi. Oke, misalnya saya tulis ya sini.
Misalnya ada wahyu. Di sini domba. Korban. Susah nih nulisnya. Jangan dulu. Di sini masih ini ya. It's di sini saya tulis apa ya? Bisa ini kan? Kok error? Halo, halo. Ini suara saya sudah hilang. Halo, halo. Apakah sudah kedengaran lagi? Oke ya. Di sini disuruh ketemu muka, ngobrol sama Tuhan, ngobrol dengan Tuhan. Oke. Wah, lalu kemudian waktu Adam lagi dalam keadaan suci dan ini bisa ngobrol sama Tuhan, jatuh ke dalam dosa. Berubah nggak? Berubah kan? Sekarang nggak bisa ngobrol sama Tuhan lagi nih. Karena manusia sudah jatuh ke dalam dosa dan tidak bisa bersama-sama Allah. Akhirnya Tuhan kasih satu firman baru. Oke, harus ada perantara. Ya. Pakai perantara. Lalu kemudian harus ada penyelesaian dosa. Penyelesaian dosa. Yaitu apa? Ada yang mati kan? Harus ada yang mati. Akhirnya satu binatang dimatikan. Terus gimana? Ya udah, jadi ada imam, lalu ada domba, korban. Jadi apakah firman Tuhan kepada Adam yang pertama ini salah? Enggak toh? Karena ini adalah firman Tuhan nggak? Yang A ini. Yang Tuhan mau bersama-sama dengan Abraham, yang Tuhan Tuhan ngobrol sama Adam. Itu firman Tuhan kan? Lalu kemudian sekarang nggak bisa, mesti pakai imam. Ngobrol sama Tuhannya mesti pakai imam. Ya. Mesti ada ini penyelesaian dosa. Ini adalah sebagai pelengkap bagi A. Yang B di sini, dia karena datang belakangan, dia sebenarnya bisa mengubah A. Mengubah A. Mengubah apanya? Mengubah caranya. Bukan mengubah prinsipnya, tapi mengubah caranya. Kenapa? Karena manusianya udah berubah. Yang tadinya suci menjadi berdosa. Kalau begitu cara manusia berhubungan dengan Allah diubah. Siapa yang ngubah? Tuhan yang ngubah dengan memberikan firman, memberikan wahyu. Tuhan yang kasih tahu. Dan itu berarti firman yang belakangan itu bisa mengubah firman yang terdahulu. Ini namanya wahyu progresif. Oke? Nanti sampai sini ada yang mau ditanya nggak? Nanti di sini pakai ritual simbolik.
Nah, di sini udah pakai hakikat. Karena peraturan D paling belakangan, maka dia bisa mengubah apa yang pernah dikatakan di A, B, dan C. Tidak bertentangan, tetapi apa yang dulu pernah dilakukan di A, ini sudah tidak berlaku lagi karena zamannya sudah berubah, situasi sudah berubah, dan firman yang Tuhan kasihkan sudah berubah. Berubahnya bukan kontradiksi, berubahnya mengatur hal yang sudah berubah, diatur sama Tuhan. Ya, bukan Tuhan yang berubah, situasinya yang berubah, manusianya yang berubah. Oke. Lalu kemudian berubah zamannya lagi. Lalu kemudian Tuhan atur lagi. Berubah lagi. Lalu kemudian Tuhan atur lagi, ubah. Nah, karena berkembangnya zaman, ya, saya tidak bisa menggambar dengan lurus. Jauh. Ya sudah, terima aja. Mungkin lain kali kalau mau gambar-gambar saya bawa pad saya. Ya, ada perkembangan, ada progres, ya, sampai akhirnya menjadi sempurna, sampai menjadi lengkap. Begitu. Nah, menurut Alkitab, kapankah lengkapnya ini? Kita bisa tahu nggak Alkitab firman Tuhan sudah lengkap atau belum? Kita bakal tahu nggak? Kalau kita buka di dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 8 sampai 10. Saya share screen aja. Oke. Ya. Saya highlight. Ini kebaca nggak kalian? Oke. Kasih tidak berkesudahan. Lalu, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Oke. Apa ini nubuat? Apa ini bahasa roh? Apa ini pengetahuan? Nubuat kita tahu adalah Tuhan menyingkapkan sesuatu yang manusia nggak bisa tahu sendiri. Oke. Itu namanya nubuat. Sesuatu tentang Allah atau apa gitu. Pokoknya sesuatu tentang Allah yang manusia nggak bisa tahu sendiri. Itu namanya nubuat. Bahasa roh. Bahasa roh ini adalah berasal dari Allah. Kalau Allah kasih tahu sesuatu kepada manusia, itu adalah firman Tuhan. Ketika Allah berbicara kepada manusia, pasti ada sesuatu yang disingkapkan. Namanya wahyu. Pengetahuan yang dimaksud adalah berkata-kata dengan pengetahuan. Ya. Maksudnya adalah Tuhan kasih dia suatu perkataan untuk dia katakan. Itu namanya berkata-kata dengan pengetahuan. Nah, katanya akan lenyap. Berarti Alkitab secara pasti mengatakan bahwa bentuk-bentuk pewahyuan ini akan berakhir. Bentuk-bentuk pewahyuan ini akan lenyap.
Ya. Dikasih tahu alasannya ayat 9. Kenapa bakal lenyap? Karena tidak lengkap dan tidak sempurna. Itu sebabnya dia bakal lenyap. Dia bakal lenyap bukan karena lama-lama hilang sendiri, bukan. Dia nggak akan hilang sendiri. Firman Tuhan tidak akan hilang sendiri. Nah, firman Tuhan tidak akan lenyap. Satu iota pun tidak akan lenyap. Dia akan lenyap karena Tuhan yang akan menghentikan, melenyapkannya. Ya. Dan alasannya adalah karena itu tidak sempurna. Kalau yang tidak sempurna akan dilenyapkan, berarti yang sempurna akan dilenyapkan nggak? Ya kebalikannya kan? Kalau yang tidak sempurna akan dilenyapkan, berarti yang sempurna tidak akan dilenyapkan. Makanya ayat yang 10 bilang, ketika yang sempurna tiba, yang tidak sempurna akan lenyap. Oke. Jadi kita tahu bahwa suatu saat harus ada yang sempurna. Harus ada. Harus ada yang sempurna. Kan tadi kita bilang progresif artinya dia bertahap dan ada tujuannya. Kalau dia ada tujuan berarti suatu saat dia akan sempurna, suatu saat dia akan lengkap. Oke. Nah, jadi kita bisa tahu nggak kapan dia akan lenyap? Jawabannya bisa. Karena apa yang dimaksud dengan yang sempurna ini? Oke. Yang sempurna berarti beda dengan yang tidak sempurna. Yang tidak sempurna itu apa? Nubuat, bahasa roh, berkata-kata dengan pengetahuan. Ini tidak sempurna. Lihat, semua ini sifatnya tidak tertulis. Tidak tertulis. Ya. Sedangkan ada firman yang tertulis. Ada firman yang tertulis. Yang tertulis itu jauh lebih baik daripada yang tidak tertulis. Balik lagi ke ya. Tertulis. Itu bisa. Kalau dia tidak tertulis, maka dia ya harus apa ya? Maka disampaikan secara lisan. Gimana sih? Estafetkan, apa namanya? Diwariskan, ya, boleh wariskan secara lisan. Artinya kalau saya mendapat firman yang tidak tertulis, lalu saya mau kasih tahu kamu, maka saya harus mengucapkannya secara lisan. Ya toh?
Apa yang diwariskan secara lisan, berarti dia bisa berubah. Oke. Bisa berubah karena apa? Karena tidak ada hitam di atas putih gitu. Hitam di atas putih. Oke. Nah, lalu kalau misalnya saya udah kasih tahu kalian, tapi saya mau kasih tahu orang yang di luar lagi, yang lain, saya mesti ngomong lagi. Terus saya mau kasih tahu orang yang lain lagi, saya mesti ngomong lagi. Bener kan? Jadi harus diulang, terus secara lisan. Bisa berubah nggak? Bisa. Lalu kalau kalian mau kasih tahu orang lain, kalian mesti ngomong juga kan? Bisa berubah. Oke. Yang hari ini saya ceritakan dengan yang besok saya ceritakan, bisa beda nggak? Bisa. Oke. Jadi kalau saya lagi ngomong di sini, yang di belahan dunia yang lain bisa dengar nggak? Yang di luar situ? Nggak bisa. Kecuali mereka pakai teknologi khusus. Ya. Kalau saya lagi tidur, saya bisa ngomong nggak? Hah? Nggak bisa dong. Pasti firmannya ngaco kalau saya lagi tidur. Kalaupun saya ngomong, ya, terbatas waktu, tempat. Kemudian kalau saya lagi mandi, saya bisa ini nggak? Ngomong nggak? Terbatas waktu, tempat, pokoknya yang lain-lain dah. Terbatas. Karena secara lisan. Oke. Nah, sekarang gimana kalau yang tertulis? Yang tertulis dia hitam di atas putih nih. Nah, dia tidak mudah berubah. Kalau kamu mau ubah, akan ada bekasnya. Ih, dihapus. Ih, dicoret. Kelihatan nggak? Ya kan? Kalaupun kamu tulis di tempat di buku yang berbeda, kalau dibandingkan dengan buku aslinya akan kelihatan, nih beda. Oke? Jadi nggak gampang berubah karena hitam di atas putih. Oke? Terus tidak perlu diulang-ulang. Dicatat satu kali saja cukup. Ya, diberikan satu kali saja cukup. Beda kalau misalnya pakai malaikat. Kalau kalian ingat di Hakim-Hakim pasal 13 itu cerita tentang Simpson. Waktu itu malaikat menampakkan diri kepada mamanya, istri dari Manoah. Kasih tahu bahwa kamu akan melahirkan seorang putra, lalu kemudian dia akan menjadi nasir, dan dialah yang akan menyelamatkan umatnya. Ditunjuk oleh Tuhan. Wah, istrinya ini apa? Iya, tapi nggak sempat ngapa-ngapain, malaikatnya udah pergi.
Lalu dia cerita kepada suaminya. Dia cerita kepada suaminya, sama nggak dengan si malaikat yang ngomong? Sama nggak dengan malaikat tampil? Tidak dong. Bener nggak? Nggak sama kan? Jadi akhirnya Manoah bilang, lain kali malaikat itu datang lagi, segera panggil saya. Lalu kemudian, benar, kan Manoah bilang supaya kita bisa tanya sama dia, apa yang harus kita lakukan terhadap anak itu. Jadi kemudian malaikat itu datang menampakkan diri lagi. Menampakkan diri. Cepat-cepat dia langsung panggil suaminya. Suaminya datang. Lalu suaminya minta tanda, ya, mau kasih dia makanan segala macam, hidangkan makanan, lalu kemudian disentuh pakai tongkat, lalu kemudian makanannya itu terbakar sama batu-batunya. Maka tahulah Manoah bahwa dia sedang berhadapan dengan malaikat Tuhan. Lalu baru Manoah tanya, ini anak yang ini harus kami apakan? Oh, baru katanya dia tidak boleh minum anggur, dia tidak boleh kena pisau cukur kepalanya, dan dia harus menjadi nasir Tuhan seumur hidupnya. Oke. Jadi kita melihat bagaimana firman yang disampaikan pakai malaikat ini nomor satu sudah dikatakan satu kali di awal, tapi karena si Manoahnya nggak ada, mesti ditampilkan, malaikat mesti datang sekali lagi. Coba bayangkan kalau semua wahyu kayak gitu, berapa banyak malaikat yang harus turun naik surga untuk ngomong sama manusia hari ini dan besok dan lusa dan minggu depan. Maka malaikat nggak ada kerjaan lain selain naik turun surga dan kasih firman kepada manusia. Tapi kalau firman itu ditulis, ya, seandainya malaikat itu kasih secarik kertas sama si istrinya Manoah, maka dia bisa panggil suaminya, suamiku, ini saya dapat firman, ya, ini dikasih sama malaikat dalam bentuk tertulis. Maka ketika Manoah membaca itu, sama atau tidak dengan yang malaikat itu kasih kepada si istrinya? Sama kan? Lalu kemudian besoknya mau dia baca lagi, bisa nggak? Masih sama nggak? Dia mau kasih lihat Simpsonnya nanti kalau udah gede, bisa nggak? Bisa. Kalau dalam bentuk tertulis, kalau pakai malaikat, dia bisa panggil malaikatnya lagi nggak? Tolong dong kasih tahu Simpson dia nggak boleh minum anggur gitu. Nggak bisa kan? Tapi kalau pakai secarik kertas, nih dari Tuhan, nggak boleh minum anggur, sama. Ya, jadi nggak perlu diwahyukan kembali, nggak perlu diulang-ulang. Jadi tidak terbatas waktu, tempat dan lain-lain. Artinya Manoahnya bisa lagi tidur, tetapi secarik kertas itu tetap bisa dibaca. Manoahnya bisa lagi keluar kota, tetapi firman itu tetap masih bisa dibaca. Nah, Alkitab itu kayak gitu. Oke, ini namanya Alkitab. Alkitab benarlah. Alkitab benarlah. Oke, ini namanya Alkitab. Yaitu firman Tuhan dalam bentuk tertulis. Oke. Nah, firman yang tertulis ini superior dibandingkan yang tidak tertulis. Inilah bentuk yang sempurna. Inilah pewahyuan yang sempurna. Kalau dia sudah
tertulis. Jadi, kalau kita pegang Alkitab di tangan kita hari ini, bisa dikopi, dicetak, disalin, maka dia tidak akan berubah, tidak mudah diubah. Lalu saya bisa kasih Alkitab ini kepada orang lain. Sambil saya baca, dia juga bisa baca. Saya dan dia nggak harus di satu tempat, nggak harus melakukannya bersama-sama, tidak terbatas. Ya, ini bentuk yang superior. Dia bisa di Amerika, saya bisa di Indonesia, tapi kita sama-sama memegang, kita sama-sama mendengarkan firman yang sama. Firman yang sama, karena dia tertulis. Oke. Nah, jadi kalau kita melihat bahwa ini adalah bentuk yang tertulisnya, ini adalah yang lengkap, sempurna, maka ketika Alkitab ini lengkap, dia ketika Alkitab ini selesai ditulis, maka namanya dia sempurna. Ya. Ding. Adalah. Jadi kalau kita kembali ke 1 Korintus 13 ayat 10, tetapi jika yang sempurna tiba, maksudnya adalah Alkitab selesai ditulis. Yang tidak sempurna akan lenyap. Yang tidak sempurna itu tadi yang tidak tertulis, yang lisan. Oke, contohnya apa? Misalnya mimpi. Mimpi ini sangat terbatas. Cuman bisa waktu kamu tidur. Ya kan? Kalau kamu mau mengulang lagi firman Tuhan, kamu mesti tidur. Terus kalaupun kamu tidur, belum tentu mimpi yang sama. Buktinya, ya, Firaun mimpi 2 kali, dan mimpinya beda. Yang pertama adalah mimpi lembu yang gemuk. Lembu yang gemuk dimakan lembu yang kurus. Lalu kemudian dia kebangun. Dia tidur mimpi lagi. Mimpinya sama tetapi mimpinya beda. Kali ini bulir gandum. Bulir gandum yang gendut yang penuh ini dimakan sama bulir gandum yang kurus oleh angin timur. Jadi mimpinya 2 kali. Tapi beda, walaupun sama. Jadi lihat, mimpi yang artinya sama pun bentuknya berbeda. Oke. Jadi mimpi sangat terbatas ya. Apalagi semua deh, ya, Urim Tumim, apalagi penglihatan, terus malaikat, terus apalagi nabi. Oke. Makin lama makin ini nih, makin sempurna nih. Ya. Tapi harus ujung-ujungnya menjadi sempurna, yaitu yang tertulis. Bahkan Tuhan Yesus sendiri bilang bahwa dia harus pergi. Loh, bukannya Tuhan Yesus sudah sempurna? Masa Tuhan Yesus nggak sempurna?
Ya, memang dari satu sisi Tuhan Yesus sempurna, karena kalau kamu bersama Tuhan Yesus senantiasa, kamu bisa tanya apa saja. Dari segi itu dia memang sangat baik. Tetapi bisa nggak kamu bersama dengan Tuhan Yesus terus? Realitanya tidak bisa. Bahkan murid-muridnya Tuhan Yesus tidak bisa. Buktinya Tuhan Yesus kirim mereka kan, pergi berdua-berdua. Tuhan Yesus kirim mereka begini, Tuhan suruh begitu. Waktu lagi Tuhan kirim, kan nggak bersama Tuhan Yesus. Jadi realitanya tidak bisa bersama Yesus senantiasa. Tapi seandainya murid-murid Yesus yang diutus itu bawa Alkitab di kantongnya, berarti Yesus bersama mereka nggak? Bersama. Gitu. Oke? Tapi kan Alkitab nggak bisa ngomong. Kalau Tuhan Yesus bisa ngomong, bener nggak? Kata siapa Alkitab nggak bisa ngomong? Kata siapa Alkitab nggak bisa ngomong? Alkitab itu berbicara secara tertulis. Seandainya Tuhan Yesus lagi sakit tenggorokan, kayak kalian nih, terus nggak bisa ngomong. Jadi Tuhan Yesus tulis di papan. Tuhan Yesus tulis. Itu sama dengan Tuhan ngomong nggak? Sama kan? Terus si Petrus nanya, Tuhan Yesus gini, ya kan? Nih, Yohanes tanya, Tuhan Yesus tulis lagi. Yakobus nanya, Tuhan Yesus tunjuk-tunjuk lagi. Bisa nggak? Ngomong nggak Tuhan Yesus? Sekarang sudah ada Alkitab ya. Kamu mau nanya? Kamu nanya. Tuhan Yesus nunjuk ke Alkitab. Dibaca dong. Ya. Dibaca. Tuhan sudah kasih jawabannya. Tuhan udah ngomong. Dibaca. Ya. Misalnya kita ngechat. Chatnya udah jauh nih. Chatnya udah jauh. Terus ada yang nanya pertanyaan yang sama. Gimana? Hah? Gimana? Kalau males ya balasnya apa? Baca chat di atas. Send. Gitu kan? Kalau agak rajin dikit kamu cariin lagi di atas, kamu cariin. Terus kamu copy paste atau kamu forward lagi. Yang sama. Alkitab juga kayak gitu. Kamu ada pertanyaan. Itu sudah pernah ditanyakan oleh ratusan orang, ribuan orang sebelum kamu. Dan Tuhan sudah kasih jawabannya di dalam Alkitab. Tuhan ngomong, Tuhan jawab. Kata siapa Tuhan Yesus nggak jawab? Dibaca. Chatnya dibaca. Oke? Sampai sini ada pertanyaan nggak? Tahu-tahu udah 8.30. Ini konsep wahyu progresif. Nah, seandainya kita tidak paham ini, yang dari tadi kita jelaskan, seandainya kita tidak paham bahwa wahyu itu suatu saat akan selesai, bahwa dia harus lengkap, bahwa dia harus berhenti, maka bisa saja masih nunggu-nunggu. Tuhan, nyatakanlah kehendak-Mu kepada saya dalam bisikan. Loh, bisikan itu sempurna atau tidak sempurna? Hah? Tadi kan kita udah membandingkan. Kalau yang berbisik itu tidak sempurna. Ini saya tulisin lagi, bisikan. Bisikan. Jangan deh. Udah pokoknya ini aja, ya. Kalau Tuhan
Kalau kita nuntut Tuhan masih ngasih wahyu terus, ya, berarti nggak selesai. Nggak selesai. Apa akibatnya kalau tidak selesai? Kalau firman, kalau wahyu tidak lengkap, tidak pernah lengkap, apa yang akan terjadi? Maka manusia harus terus menunggu tanpa kepastian. Mana tulisnya? Karena siapa tahu Tuhan akan mengatakan sesuatu yang berbeda. Siapa tahu Tuhan akan mengubahnya. Siapa tahu Tuhan akan kasih penjelasan yang lain. Siapa tahu Tuhan mau bikin sistem yang baru. Siapa tahu sudah saatnya berubah. Siapa tahu pengertian kita selama ini belum sempurna. Maka kita harus menunggu sampai Tuhan kasih konfirmasi. Jadi sebelum Tuhan kasih konfirmasi, belum ada kepastian. Biasanya dulu itu kayak gitu, nih, Urim Tumim. Ya. Makanya waktu Daud bertanya kepada Tuhan, panggillah imam, bawalah efod kemari. Lalu bertanya, lalu kemudian Tuhan jawab, itu konfirmasi. Waktu Saul bertanya, Tuhan tidak menjawab. Tidak ada konfirmasi. Saul bingung. Kalau Tuhan tidak menjawab, manusia bingung. Berarti kalau kita harus menunggu terus dan tidak dijawab-jawab, maka tidak ada kepastian. Nah, ini apakah ini merupakan tujuan Tuhan? Manusia terus menunggu tanpa kepastian. Apakah ini yang Tuhan inginkan? Kita dapatkan tidak. Ya. Tuhan mau supaya manusia mengerti seluruh kehendak Allah, seluruh maksud Allah. Supaya kita mengerti isi pikiran Tuhan. Jadi bagaimana bisa mengerti isi pikiran Tuhan kalau firman-Nya belum lengkap? Berarti kalau Tuhan mau kita mengerti, harus Tuhan lengkapi. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Udah paham belum? Di dalam buku ini ada beberapa contoh wahyu progresif. Misalnya mengenai janji tentang juru selamat.
Awalnya Tuhan kasih tahu begini-begini, sedikit detil. Lalu belakangan Tuhan tambahkan detilnya. Lalu Tuhan tambahkan lagi, dan semakin banyak Tuhan tambahkan, berarti deskripsi tentang juru selamat makin lengkap. Makin lengkap itu namanya berkembang. Berkembang itu namanya progresif. Berarti itu adalah contoh wahyu progresif. Oke. Misalnya Abraham mempersembahkan Ishak. Abraham mempersembahkan korban domba. Lalu Abraham mempersembahkan Ishak. Ini contoh wahyu progresif atau bukan? Karena bukan soal yang bagus. Oke. Abraham mempersembahkan korban domba. Yakub mempersembahkan korban domba. Ini wahyu progresif atau bukan? Bukan. Oke. Kenapa bukan? Iya, karena masih sama. Tapi kan Yakub sama Abraham kan beda. Sistemnya masih sama. Ya. Abraham mempersembahkan korban domba dan Yakub mempersembahkan korban domba masih memakai peraturan yang sama. Dia progresif kalau Tuhan tambahkan peraturan baru. Kalau masih peraturan yang sama, berarti belum berkembang dong. Benar nggak? Kan masih peraturan yang sama. Dia berkembang ketika Tuhan tambahkan yang baru. Oke. Ini hampir setiap ujian keluar loh. Saya kasih bocoran. Kata-katanya tidak persis sama, tapi itu kalau yang tidak online. Kalau yang online saya belum bikin soalnya. Oh iya, di sana. Oke, ada yang mau ditanya? Kalau tidak ada, kita masih bisa simpan untuk minggu depan. Apakah ini sudah selesai belum ya? Kalaupun ada sih, palingan masih dikit sih tentang wahyu progresif. Kalau saya ada lupa apa, nanti mungkin belakangan saya tambahkan, kebetulan saya ingat atau kalian ada tanya, baru nanti saya tambah-tambahin lagi. Oke, tapi konsepnya ini. Ya, bentar. Satu hal lagi, terakhir. Karena kita memahami wahyu secara progresif, maka bagi kita tidak ada masalah belakangan Tuhan mengubah cara dia atau cara manusia melakukan hal-hal tertentu. Nggak ada masalah. Bukan Tuhan berubah, bukan Alkitab salah, bukan kontradiksi. Hanya wahyu berkembang. Gitu. Ya. Dan seandainya Tuhan mengubah wahyu yang lebih dahulu, juga nggak masalah. Karena wahyu bisa berkembang. Bukan berarti yang di sebelumnya salah. Tidak. Yang sebelumnya benar. Lalu, kalau ada peraturan yang kemudian tidak dipakai lagi, itu juga nggak masalah. Karena bisa saja oleh suatu perubahan, peraturan yang terdahulu diganti. Begitu. Ya, itulah sebabnya maka kita melihat bahwa yang nih di zaman ini hakikat ini
bisa kita membedakan dari yang zaman sebelumnya yang pakai simbolik. Dan kita bisa berkata bahwa simbol ini tidak dipakai lagi, sudah diganti dengan yang hakikat. Karena kita tahu prinsip wahyu itu progresif. Nah, kalau kita tidak memahami ini, maka kita tidak bisa melakukannya dengan konsisten. Akhirnya banyak gereja, banyak teolog yang tebang pilih. Oh, yang ini sudah digenapi, yang itu belum digenapi. Berdasarkan apa? Suka-suka dia. Ya, misalnya gereja Advent. Gereja Advent mau bilang bahwa masih ada hari Sabat, ya kan? Masih ada makanan yang haram, halal. Tapi ini dia pilih, masih ada. Kalau kita bilang kamu masih nggak pergi ke Yerusalem, 3 kali setahun loh. Oh, itu udah nggak lagi loh. Yang mana yang nggak lagi, yang mana yang masih? Ya nggak? Kamu masih ini nggak? Potong domba pada hari Paskah lalu kemudian darahnya kamu oles di ambang pintu. Loh, kok nggak lagi? Karena mereka tebang pilih. Yang mereka bilang masih, yang mereka bilang nggak lagi. Nggak konsisten. Yang konsistennya adalah ada prinsipnya kenapa itu tidak dipakai lagi. Karena ada yang diganti, yang simbolik diganti. Ini prinsipnya. Ya. Yang simbolik diganti, yang prinsipil tidak diganti. Ini namanya konsep wahyu progresif. Apa yang Tuhan kasih prinsipnya di A harus sama dengan yang di B, karena prinsip. Sama dengan yang di C, sama dengan yang di D, karena prinsip. Ada nggak yang berubah? Ada. Tapi bukan prinsipnya berubah. Kalau prinsipnya berubah, gawat. Namanya bukan prinsip lagi, tapi plan. Yang namanya prinsip tidak berubah. Prinsip itu benar. Kalau benar berubah, berarti jadi tidak benar lagi. Atau kalau ini berubah, berarti mungkin tadinya nggak benar. Kalau sekarang jadi benar, tadinya nggak benar. Namanya berubah, namanya plan. Kalau prinsip dia tidak berubah. Oleh sebab itu, prinsip yang Tuhan ajarkan di Perjanjian Lama harus sama dengan prinsip yang Tuhan ajarkan di Perjanjian Baru. Karena prinsip. Oke? Ada yang mau ditanya? Kalau enggak ya sudah. Cuma awas, ntar kalau udah giliran saya yang tanya, keluarnya angka. Menghasilkan angka. Baik. Masih ada minggu depan. Dunia belum berakhir. Kalaupun pertanyaan Anda tidak segera dijawab, masih ada minggu depan. Kita berdoa dulu. Bapa di surga, terima kasih atas pimpinan-Mu. Kami bisa belajar online dan fasilitas yang kami pakai bisa memungkinkan. Mohon Kau terus pimpin kami, buka pikiran kami supaya bisa berpikir dengan lurus dan menguji segala sesuatu dengan logis dan berdasarkan firman Tuhan, sehingga kami akhirnya menemukan kebenaran. Bantulah kami untuk melatih diri kami menafsirkan Alkitab dengan lurus. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Oke, selamat malam. Rekaman akan dihentikan.